Everyone, welcome to Shafana God Stories session. I'm Nadia from G7C and I'll be your host for today. So as some of you may know already, ini adalah program baru Lower Secondary Student Council where we'll be inviting students of Shafana Islamic School to share their stories, opinions, and thoughts on different topics and issues. Oke, jadi ini adalah SGS Podcast yang pertama, so it's a very special one. Dan untuk podcast kali ini, kami mengangkat topik cara beradaptasi dalam lingkungan baru. And we've also invited the perfect guest for this. Dia adalah seorang murid kelas 9 yang sangat berprestasi, dan dulu dia pernah sekolah di Bangkok, Thailand selama 1 tahun. So today, she'll kindly share her experiences, terus bagi-bagi tips juga, dan sharing bareng kita semua. Jadi langsung aja kita undang Kak Syafwa Aisyah dari G9A. Hai semuanya. Apa kabar? Baik, kamu gimana? Alhamdulillah baik. Oke, gimana nih perasaannya jadi tamu pertama untuk podcast kita? Aku honored, very honored. Soalnya ya, kirain kan ini udah program keberapa kali, ternyata pertama kali. Jadi kan aku merasa wow gitu. Jadi ya, spesial banget ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, boleh dong tolong sedikit self-introduction dulu untuk penonton kita. Oke, hai semuanya. Nama aku Syafwa Aisyah Jasmine dari kelas 9A. Dan ya, aku dulu sempat tinggal di Bangkok. Dan aku akan bagi-bagi cerita aku sama di Bangkok hari ini. Oke, jadi pasti teman-teman kita udah pada penasaran ya. Jadi langsung aja, setahu aku dulu kan kakak ke Bangkok kalau nggak salah karena pekerjaan ayahnya kan ya. Jadi harus pindah ke sana. Nah, impression kakak pas pertama kali ke sana, ada nggak sih perbedaan signifikan antara di sana sama Jakarta? Pasti adalah, kan jelas beda ya orangnya dan bahasanya. Apalagi ya, Thailand bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, yang alhamdulillah aku udah fasih. Jadi pasti kerasa juga bedanya. Culture di sana juga udah pasti berbeda sama yang di sini. Jadi sempet culture shock. Tapi alhamdulillah aku gampang beradaptasi, jadi sebentar doang shocknya. Kalau culture shock itu sesuatu yang normal kali ya, karena kalau misalnya di lingkungan baru kan pasti semuanya beda. Nah, kan unfamiliar banget ya, mulai dari lingkungan, pergaulan, lifestyle, terus culture-nya juga beda semua. Nah, apa sih hal pertama yang kakak lakukan untuk beradaptasi dengan segala perubahan itu? Jadi aku pas masih awal-awal pindah ke sana agak kagok dan takut nggak punya temen atau kayak dikucilkan gitu ya. Jadi ya pas pertama kali masuk sekolah di sana, BTW aku masuk sekolah kedutaan, jadi anak-anak. Jadi teman-teman aku orang Indo semua. Aku tuh pas masuk langsung ngebet ramah dong ke orang-orang. Dari kakak kelas, adik kelas, seangkatan, semuanya aku sapa kalau aku lewatin mereka. Dan awalnya aku tuh dikira songong. Soalnya kalau lagi serius, aku tuh mukanya katanya ngajak ribut. Tapi mereka juga ngomong pas udah deket ternyata bocah banget kelakuannya. Jadi ya kalau dari aku sih cara beradaptasi paling cepet tuh dengan cara jadi orang yang approachable dan ramah biar gampang bikin teman. Karena kalau udah punya teman lebih gampang lagi beradaptasinya sama tempat baru. Setuju. Oke, dan aku pribadi nih kan pernah juga melewati fase adaptasi kayak gini. Dan kadang tuh kalau berada di luar zona normal kita kadang ngerasa overwhelmed gitu kan. Ketemu stranger sana-sini tanpa kenal siapa-siapa. Rasanya tuh asing gitu, nggak bisa blend in sama orang-orang lain. Jadi gimana cara kakak menyesuaikan dengan orang-orang baru dan lingkungannya beda juga? Cara aku tuh kita finding something in common with each other. Jadi walaupun kita berbeda lingkungan dan culture, pasti ada yang sama kan dari kita. Pengalaman atau hobi pasti ada. Dan kalau misalnya lagi ngobrol, bawa asik aja. Dari pertama topik bahasannya our similarities, dan akhirnya bawa asik jadi bahas hal-hal kocak. Of course tergantung orangnya juga, tapi I believe that we can be friends with everyone if we try. Terus kalau misalnya have something in common, pasti tuh lebih nyambung gitu kan ya, jadi lebih dekat gitu. Nah, terus kan salah satu tantangan terbesar kalau pindah negara itu kan masalah bahasa ya. Terus kalau belajar pun nggak mungkin 1 hari langsung ngerti gitu kan. Itu susah nggak sih penyesuaian bahasanya? Jadi gimana cara kakak komunikasi dengan orang-orang di sana saat bahasanya itu belum fasih?
Awal-awalnya tuh beneran susah banget. Kan bahasa Thai hurufnya juga beda-beda kan. Jadi tuh aku harus belajar dari awal beneran belajar baca, nulis, denger, terus ya conversation juga. Aku sampai sekarang pun masih nggak bisa banget bahasa Thai yang kayak super lancar. Walaupun di sekolah tuh nilai bahasa Thai aku selalu 9 ke atas ya. Tapi kalau kayak nawar-nawar sama mbak-mbak di pasar tuh aku jagoan banget. Iya. Kayak kalau mau manggil tuk-tuk tuh kayak angkot Thailand gitu tapi bentuknya kayak bajai. Kalau kayak mau manggil tuk-tuk tuh aku juga pro banget. Tapi pokoknya susah deh bahasa Thai, soalnya mirip bahasa Cina yang ada intonasi-intonasinya gitu. Ya, emang susah sih, soalnya kan itu bukan sesuatu yang bisa 100% dipelajarin gitu kan, karena emang harus pindah ke sana dulu dan tinggal lama dulu baru bisa benar-benar. Nah, ngomong-ngomong, kakak di sana develop interest gitu nggak sih terhadap hal baru? Tentunya kan di sana kakak dapat banyak pengalaman, terus ngelakuin hal-hal yang mungkin di sini nggak bisa dilakukan. Selama di Bangkok sana, nemuin hobi atau ketertarikan baru gitu nggak? Aku di sana tuh jadi lebih aktif dalam sport. Jadi di sana aku main badminton, berenang, basket, bola kasti, dan lain-lain. Pokoknya banyak lah. Soalnya teman-teman aku pun juga mengajak gitu, jangan tidur mulu katanya. Nah, aku juga di sana jadi lebih sering nge-explore bareng teman-teman dekat aku. Ke museum ke toko-toko kecil nyari hidden gem, area-area mall yang sepi yang siapa tahu ada toko bagus, terus ke amusement park dan lain-lain. Pokoknya di sana tuh jadi lebih bebas deh. Ya. Oke, nah speaking of pengalaman nih, kira-kira ada nggak experience di sana yang berkesan banget gitu sampai sekarang itu masih ingat, jadi susah untuk lupa? Jadi di sekolah aku kan ada ekskul tari ya. Nah, Mm-mm. di situ tuh aku belajar tarian Rato Jaro, pasti pada tahu kan? Ya. Nah, aku sama 4 orang teman-teman aku dipilih sebagai representatif untuk nampilin tarian itu di acara Indonesian Day yang diselenggarakan di Chiang Mai. Dan Chiang Mai itu provinsi di bagian utara Thailand. Dan aku kan rumah dan sekolahnya tuh di Bangkok ya. Jadi kita bener-bener nginep gitu di sana, kita pergi ke Chiang Mai. Kalau nggak salah sih kita nginep sekitar 3 hari 2 malam. Kita nginepnya di sana. Nah, itu tuh bener-bener asik. Soalnya itu pertama kali aku jalan-jalan dan naik pesawat tanpa orang tua. Hmm. Kita di sana tuh tampil di depan Bapak dan Ibu Duta Besar Bangkok. Dan banyak representatif dari negara-negara lain. Jadi memang event ini tuh lumayan penting. Okay, of course, I'm very honored to be picked as one of the people to perform. And jujur, ini salah satu experience yang benar-benar once in a lifetime bagi aku. Dan kita di sana tuh juga bukan tampil doang, kita nge-explore, muter-muter pasar pas malam gitu. Dan juga datengin beberapa landmark di sana, which is amazing. And I wouldn't trade it for the world. Bener-bener memories yang aku gak bakal pernah lupain. Kayak seru banget gitu ya. Jadi sembari have fun itu sambil melatih kemandirian juga karena tanpa orang tua kan ya tadi. Terus walaupun itu sangat berkesan banget pengalaman-pengalaman di sana, kalau disuruh pilih nih lebih mending di sana atau di Jakarta dan alasannya kenapa? Aku kalau lebih seneng fix di Bangkok sih. Maaf ya teman-teman Indonesia aku. Walaupun di sini aku juga senang, aku lebih suka dan lebih senang di Bangkok. Soalnya di sana lebih bebas seperti yang aku ngomongin tadi. Menurut aku jadi ya misalnya aku mau jalan-jalan kemana tuh bisa berangkat sendiri soalnya ada BTS. Kalau nggak salah itu singkatan kepanjangannya tuh Bangkok Mass Transit System. Jadi kayak apa sih ya kereta gitu deh pokoknya. Jadi kalau ada itu tuh aku mau ke tempat deket, mau ke tempat jauh, aku bisa jalan sendiri tanpa mama aku panik-panik banget. Dan di sana juga bisa ngeksplorasi dan juga jadi orang yang lebih open minded soalnya di sana banyak ya beda sama negara kita. Jadi To be honest, I wasn't expecting that answer sebenarnya karena kan semuanya yang udah kenal tuh di sini. Tapi when you think about it, it kind of makes sense. Gara-gara nggak semua orang dan nggak setiap saat kita bisa ngalamin itu kan. Jadi sekali ngalamin tuh pasti, wah seru banget ya. I see, I see. Next, boleh dong ceritain sedikit suka duka selama di sana apa aja nih kira-kira? suka duka di Bangkok.
Suka pasti banyak lah. Aku di sana membuat banyak teman dari berbeda-beda tempat, orang-orang Bangkok dan sama orang-orang Indonesia. Dan teman-teman Indonesia aku tuh yang dari sana tuh rumahnya mereka di Indonesia itu sebenarnya jauh sama aku. Jadi kan aku di Tangerang ya, mereka ada yang di Makassar, ada yang sebenarnya dari Lampung. Nah, jadi tanpa ketemu di Bangkok, persentase kita mengenal satu sama lain itu kecil. Dan suka tuh masih baik lagi sih, tapi nanti kepanjangan. Kalau duka ada juga, tapi untungnya nggak sebaik suka. Kita di sekolah pasti ada anak baru dan teman-teman kita juga ada yang pulang. Karena ya kita di Bangkok pasti bukan gara-gara kita mau, tapi gara-gara kerjaan orang tua kita kan. Jadi kalau orang tua kita udah selesai kerjanya, kita juga ikut terpaksa pulang. Dan pasti sedih banget kalau harus berpisah. Selama aku di sana tuh udah pernah 4 atau 5 kali perpisahan. Dan di semuanya aku nangis. Udah sih, duka. Untung banget nggak sebanyak suka. Apalagi kalau udah klop banget pertemanannya, kalau ada yang pindah tuh pasti, wow, aku juga pernah ngerasain kayak gitu sama teman aku dulu. Oke. Terus aku pengen kakak deskripsiin dong overall pengalaman penyesuaian diri / adaptasi di lingkungan baru itu gimana? Nerve-wracking, menyeramkan, panik. Pasti takut lah. Like I said before, setiap kita berada di lingkungan baru pasti takut jadi cast out dan dikucilkan. Kita semua takut nggak punya teman, takut kalau lunchtime tuh makan sendiri. Sama kok, aku juga. Kita semua pasti kayak gitu. Tapi I was lucky enough to meet good people that were willing to be my friend. Walaupun aku udah pindah, kita masih sering buat ngobrol dan video callan. Shout out to Kak Ailen, Ara, Fatih, and Raka. Love y'all. Mwah. Oke. Jadi nanti mereka nonton. Kita nge-shout out ya? Biar asik nih. Oke, mantap. Oke, terus buat yang terakhir nih. Kan pasti kemanapun kita pergi harus melalui tahap adaptasi kan ya, dan sekarang tuh banyak banget orang-orang yang socially awkward, terus dia nggak tahu cara cope with the new environment, apalagi susah berteman dengan orang-orang baru. Nah, mungkin bagi kita-kita nih yang misalnya dari SD mau ke SMP, terus mau ke SMA, dan akhirnya mau kuliah di luar negeri, mungkin minta dong tips-tips dari kakak buat yang kesulitan melalui tahap ini. Menurut aku, yang penting tuh confident dan baik. Malahan confident juga nggak harus banget. Yang penting tuh kamu percaya diri sama diri kamu sendiri, bukan yang harus kayak membesar-besarkan diri di depan orang tuh nggak harus kayak gitu. Jadi kamu tuh jadilah tipe orang yang kamu sendiri mau deketin atau temenin. Jangan jadi orang yang ya pada dasarnya nggak enak dideketin gitu. Dan ya seperti aku ngomong tadi, kalaupun kamu anak-anak kayak anaknya malu-malu gitu, kalau kamu baik pasti banyak yang mau temenin. I guarantee you. Dan kalau itu nggak berhasil, sini temenan sama aku. Oke. Gitu doang. Karena kalau misalnya kita baik, tanpa kita nge-approach orang lain, mungkin malah mereka yang deketin kita. Karena emang udah vibe-nya tuh positif. Alright, keren banget nih. Makasih banyak Kak Syafwa. Seru banget kita santai kayak gini, tapi tetap edukatif dan menambah wawasan ya. Okay, so I guess that wraps up our conversation for today. Sekali lagi, makasih banyak buat Kak Syafwa yang udah jadi guest star kita. Makasih juga buat semua yang udah nonton. And please look forward to more upcoming podcasts in the future, karena pasti masih banyak lagi konten dan pembahasan yang seru dan menarik dari kami for all of you to enjoy. Okay, thank you so much everyone for watching, and we'll see you next time in the next episode of Syafana God Stories. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!